Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur selalu dan rasulullah, lalu rasulullah, lalu baik, kita awali saja kegiatan ujian komprehensif kita ini dengan sama-sama baca sholat. Beberapa hari yang lalu kita sudah Bapak kirim soal, kemudian jawab ya, masing-masing sudah jawab. Kemudian ada 3 tahapan ya. 1, jawab secara tertulis, kemudian kita lisan, kemudian praktek. Jadi yang mata kuliah aplikasi teknologi informasi ini paling banyak ya. Yang lain kan mungkin sudah ya, bukan jawab ini sudah ya, dan mungkin ada juga sih yang praktek, tapi yang Bapak 3. Lalu kemudian mata kuliahnya pun kita termasuk yang banyak 3 mata kuliah, yaitu pengumpulan data, literasi ya, pengusulan literasi sama otomasi. Jadi sebenarnya komprehensif ini kan untuk menguji kembali mata kuliah yang pernah diajarkan sebenarnya. Jadi mengklarifikasi kembali saja, kan dulu otomasi sudah belajar ya. Kemudian pangkalan data sudah, literasi pun sudah. Jadi sebenarnya tinggal mengklarifikasi kembali mata kuliah yang sudah diajarkan. Kemudian ya ini terutama mata kuliah otomasi. Ini kan otomasi ini bekal yang sangat penting ya. Jadi kalau kita suatu saat diterima, sudah lulus diterima di perpustakaan, paling-paling kan ditanya nanti dari kepala perpustakaan ya, apa yang bisa Anda kerjakan misalnya gitu. Saya mau buat otomasi, ada komputer nggak? Saya kita sendiri gitu ya. Kemudian yang lainnya pun ini Bapak anggap sebagai, kalau otomasi khususnya ya, otomasi itu sebagai muara dari semua di perpustakaan, karena nanti ada katalog, ada situ ya, opangnya, ada barcode-nya, ada logo-nya, ada keanggotaan, ada kemudian yang lainnya juga, semuanya ada di sini. Bahkan nanti tanpa ilmu perpustakaan pun, kalau sudah ada otomasi itu bisa tinggal judul, nama pengarang, kolasinya F berapa halamannya, SBN-nya, enter, sudah tinggal cetak label, cetak barcode, selesai. Ada buku 100, cetak 1 di input, yang lainnya tinggal buat barcode-nya aja, barcode sama labelnya. Selebihnya tinggal main HP. Ini boleh kerja kan sudah gitu, kita pengen jadi enak, gak kerja ya, jangan susah dulu. Kalau zaman dulu kan susah, ada buku 100, ngetik 100 kali buku kan. Nah, jadi itu dakwahnya nanti pakai itu. Kalau kemana-mana juga kalau bisa, kalau kita satu-satu bisa kan, kita mau mengembangkan, mau majukan perpustakaan, sini Pak, saya buatkan aplikasinya, buatkan aplikasi. Bahkan kalau yang otomasi masih apa kemarin? Bahkan Bapak, kalau dari Bapak ya, ada otomasinya Slim sama English Slide 2 kan. Nah, kalau bisa sudah Bapak kasih syarat itu, kalau bisa aplikasi ini, kalau ada orang mau buat, jangan sekali-kali menentukan harga gitu. Kalau kita ini Mbak buatkan otomasi berapa, 5 juta, mereka berarti 5 juta, 10 juta, mereka ada 10 juta. Tapi itu yang boleh, Pak pokoknya saya buatkan. Kalau misalnya ngasih berapa ya, terserah. Kalau dia ngasih terserah, itu yang halal ya. Tapi kalau kita tentukan harga, bahkan kita buat, Pak ini sebenarnya saya bikin ini 1 bulan Pak. Itu zaman-zaman dulu yang gitu ya. Ini jadi kita pun harus membantu, apalagi jangan menjajah lagi rombongan kita, rombongan ilmu perpustakaan. Ini kita kalau sudah punya ilmu sedikit, terus menjajah kita. Mana perpustakaan saya buatkan, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi kita mau nyari situ, sementara kita mau. Tapi kalau dia ngasih berapa pun, nanti kalau dia, Pak ini saya cuma ngasih 10 juta, ya sudah, 10 juta kan, misalnya ya. Jadi gitu lah Pak. Sebenarnya nanti ilmu kita enak ya, kalau kita sudah mulai sejajar lah. Nah itu ceritanya. Setelah kita fokus ke ujian ya, ujian. Ya.
Langsung Bapak tanya, itu kan ada 9 pertanyaan, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti sekali jawab juga, nanti sebagai wakil saja. Sekali lewat, itu nomor 1, nomor 2. Ada pun kenanya cuma sekali, sudah sekali aja kan sama aja ya. Karena ditulis juga sudah kan. Langsung nanti praktek kita hapus semua, clear ya, tidak ada. Kemudian silakan, misal tahap-tahapannya kan sebenarnya dicatat. Sebenarnya mudah kalau praktek itu kan ya. 1 adalah download, ya download aja, download kan, ya selesai, contoh yang selesai. 2, install Excel, sampai berhasil kan. 3, ekstrak filenya, ekstrak kan. 3, misalnya aktifkan sampai-nya, aktifkan. 4, misalnya katanya tulis setting database-nya di PHP MyAdmin, ikuti saja kan. Dulu ini itu dilihat, contoh sampai terakhir selesai gitu. Kadang-kadang kita nggak mau melihat langkah itu, langsung aja lah, ini bisa gitu. Itu nanti gitu ya, kalau kita apalagi sudah bisa malah singkat ini, yang ini tidak usah. Ini kayaknya dari contoh gitu bisa maju, bisa. Nanti kalau sudah bisa seperti itu, makanya cepat kalau udah bisa kan. Tapi kalau baru ini kalau tidak bisa salah, jangan maju dulu. Kalau itu aplikasi kan gitu. Kalau dia salah, mundur lagi, baru maju. Ini kalau salah, terus dimajukan saja, sudah tambah tidak selesai kan? Nah itu ya. Oke, ini nama ada 6 orang ya. Siapa? Siapa ya? Anita ya. M gitu ya. Oke, baik langsung aja ya. Tapi ini diacak soalnya. Bapak berurutan dari sini tapi Bapak acak ya. Ini. Nah sekarang minta ya, supaya jelaskan otomasi perpustakaan. Pengertian otomasi perpustakaan ya. Kalau dari bacakan dulu boleh silakan. Tapi nanti pakai bahasa sendiri ya. Mudah di Bapak kan sudah ditulis ya. Baca Pak ini dapat saya, tapi ini saya pemahaman saya seperti ini. Gitu ya. Otomasi perpustakaan adalah mencakup konsep, proses, atau hasil membuat mesin Swindak dan Swandali dengan apa Swindak itu? Swindak. Ya, kalau disingkat Swindak. Swindak ya betul. Dengan bahasa baru nanti. Swindak gitu. Swa dan tindak. Ya, swa dan tindak. Ya. Dengan menghilangkan campur tangan manusia. Jadi Pak, maksudnya dapat diketahui berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya otomasi perpustakaan adalah penerapan mesin-mesin komputer untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan, mulai dari pengelolaan, pengadaan, dan pelayanan sistem sirkulasi bisa dilakukan melalui sebuah komputer. Swatindak tadi apa? Swatindak ya, apa maksudnya? Otomasi itu dia swatindak apa tadi? Swatindak dan swatindak apa artinya? Membuat mesin. Swatindak, coba kalimat aja tadi. Swatindak itu maksudnya apa? Dari bahasa mana? Dari Sulistyo Basuki. Ya, Sulistyo Basuki membuat sebuah tindak ya. Swa itu bahasa mana? Bahasa Sanskerta ya. Swa itu Swa kalau tidak bertindak ya, bertindak. Swa itu bahasa Sanskerta sendiri ya, sendiri Swa. Dia kan bertindak sendiri otomatis ya. Swa wira swasta, wira swasta. Wira itu orang kalau bahasa Sanskerta ya. Wira pahlawan orang itu biasanya diambil dari kepahlawanan wira sabun wira orang wira swa itu sendiri,
Kalau misalnya swasta, wira swasta, SWA sendiri, STA itu stamina. Jadi orang punya kemampuan sendiri ya, ya swasta. Itu bahasa-bahasanya. Kalau ini SWA, tindak berdiri. Lama tidak bersuah, maksudnya tidak bertemu. Lama tidak bertemu, berarti dia sendiri-sendiri kan? Sendiri-sendiri kan? Lama sendiri ya, SWA itu sendiri. Jadi bertindak sendiri ya, sudah diprogram, kemudian bertindak sendiri. Kalau dari ini apa Pak Sulistyo anggap SWA tindak ya. Nah kalau otomatis, ya SWA tindak otomatik juga berjalan sendiri, otomatis apa? Otomatis biasanya apa tuh? Ini jamnya otomatis misalnya. Berjalan sendiri atau gimana? Beroperasi sendiri juga ya? Sesuai dengan program ya. Kalau misalnya ini HP-nya ada suara azan jam 4, jam 3 azan asar, secara otomatis kan maksudnya begitu jam 4 otomatis ya, tanpa di ini gitu, terprogram, bergerak sesuai program ya. Dan ya makna awalnya tadi ya, bertindak sendiri ya. Sebenarnya awalnya ya di program kita kan, manusia yang programnya, kemudian bertindak sendiri. Oke, sudah. Anita ya? Iya. Ini sudah ngukur kalau saya tulisan ini Raisa. Ini Bapak acak juga ya. Jelaskan penelusuran informasi Jelaskan penelusuran informasi buku dengan menggunakan katalog dan opak. Jadi katalog itu kan pengertiannya adalah daftar informasi-informasi penting bahan pustaka yang digunakan sebagai sarana penemu kembali informasi. Nah, jadi katalog ini sebagai sarana penemu kembali informasi. Jadi dulu itu sarana temu informasi atau katalog ini itu bentuknya dalam ada katalog buku, berkas, dan kartu yang disusun secara alfabetis sehingga mungkin memudahkan pencarian bahan pustaka yang telah diketahui pengarang judul dan subjeknya. Jadi katalog ini selain disusun secara alfabetis, dia disusun berdasarkan pengarangnya atau subjek utamanya pengarang, itu judul dan subjeknya Pak. Nah itu kalau dari katalog. Kalau katalog opak, karena itu bentuk terbaru dari katalog yang ikut berkembang sesuai zamannya. Jadi opak itu atau yang disebut online access public katalog merupakan bentuk katalog yang terintegrasi dengan komputer, sehingga dalam penelusurannya itu melalui alat-alat elektronik seperti misalnya komputer ataupun gadget. Nah proses penelusuran informasi opak ini kurang lebih sama juga dengan penelusuran melalui katalog. Yang membedakan katalog lainnya, yang membedakan hanya medianya saja, Pak. Dia pakai komputer, cuma lebih praktis, jadi tinggal diketik saja berdasarkan pencarian, misalnya melalui pengarang, ketik nama pengarangnya, kalau menurut judulnya ketik judul buku yang ingin dicari, kemudian dari subjeknya ketik subjek yang ingin dicari. Kalau bagaimana proses kalau mau minjem buku pakai katalog manual? Caranya gimana? Manual ya. Andaikan di perpustakaan itu belum ada komputernya, terus dia pakai kartu katalog. Itu bagaimana cara mau minjemnya? Masuk pertama itu ke tempat masuk perpustakaan dulu ya. Terus kemudian kan katalog buku itu Kalau masuk mall lain masuk perpustakaan. Kemudian kalau misalnya nggak tahu tempatnya bertanya dulu ke pustakawannya di mana kan. Terus kalau katalog kartu itu kan biasanya taruh di lemari kotak-kotak seperti itu. Terus
di apa kalau katalog kartu itu ada bolongan di atasnya itu ada nanti ditaruh di di besi panjang di tempat terus nanti apa namanya itu laci-laci itu kan ada berdasarkan A B C. Pernah? Benar. Belum. Ya, belum nggak apa-apa. Kalau di Belum SMA karena apa ada. jawabannya Pak, karena sekarang sudah jarang misalnya. Udah jarang. Tapi prosesnya ya memang seperti itu ya, pertama ke katalog, kalian ditanya dulu kan, Pak ada nggak katalognya, ada nggak gitu kan? Atau dia juga kadang-kadang bagian pengelolanya itu dia melihat katalog dulu, kalau ada dia, kalau nggak punya Ini langsung keraknya ya. langsung gerak ya, cari-cari ya. Biasanya kan di rak itu ada ditempel subjeknya, misalnya bahasa atau Kalau anda kan ada apa? Silakan Mbak, itu ada katalognya. Pertama ambil katalog berdasarkan apa tadi? Katalognya ada, pasti dia ada tiga tajuk subjek iya. utamanya. Oke. katalog, sebenarnya ada katalog utama, Kata utama, pengarang, pengarang dan judul, subjek. subjek. Kalau dia berarti cari di katalog judul ya. Kalau paling ingat judulnya, saya mau cari judul apa ya, itu cari katalog judul. Pengarang, katalog pengarang. Kalau tidak ingat dua-duanya, Subjeknya mungkin subjeknya. Jadi subjek itu apa? subjek itu kayak isi buku, tema buku. Bukunya ya. Biasanya subjek itu sama dengan Dan isi tentang apa gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ada katalognya, kadang-kadang pegawainya sendiri juga dia yang jadi katalognya. Maksudnya begini, tanya mau kemana Mbak? Saya mau cari buku. Nanti pengarang itu pegawai itu nanya judul apa? Berarti kan dia sebenarnya mau cari, dia katalognya di dia mungkin yang mau cari judulnya. Nanti dia tahu dia berapa gitu. Judulnya apa? Terus jawabnya nggak tahu, berarti saya nggak tahu judulnya. Berarti saya katalog saya nggak berlaku gitu kan, katalog judulnya kan. Kalau tahu judulnya langsung aja saya cari kan. Iya. Karena kita petugasnya kan. Pengarangnya tahu nggak? Tahu juga ya. Bilang juga katalog pengarang saya kan. Berarti terakhir tinggal kalau ditanya dia subjeknya apa, dia pasti nggak tahu kan. Paling ngomong kita tentang buku apa sih? Dibilang misalnya tentang mau kalau buat rumus-rumus di apa ya, kalau anak sekolah itu misalnya, berarti matematik misalnya, terus matematik. Nah, jadi sebenarnya tanpa katalog itu kita sudah seolah yang ditanyakan ya katalog itu, apa judulnya, apa pengarangnya, nggak tahu lagi. Kalau tentang apa dia nggak tahu, jadi mau nyari apa mau nyari saya. Tapi subjeknya apa nggak tahu. Jadi sini mau apa? Mau cari apa? Kita cari buku kan? Karena ada tiga itu nggak ada. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya nanti di sehari-hari kayak gitu kalau kita terapkan. Oh ternyata pertanyaan kita pegawai ke ahli itu sebenarnya hanya katalog bukan judul gitu ya. Sampai terakhir kalau udah mau susah, Bu nyari buku tentang apa sih gitu. Terus kita nggak mau jadi ini kan? Pendidikan Islam ada di dua ya, saya 7.1 misalnya. Oke, ini bahasa sudah ya. Terus Rizka sebutkan komponen dalam basis data. Komponen dalam basis data yang pertama itu perangkat keras atau hardware, kemudian sistem operasi, basis data, sistem pengelola basis data atau DBMS, user atau pengguna, dan OPK atau perangkat lunak. Basis data itu apa? Basis data itu data. basis itu kayak basic dasar. Basic dasar.
Bisa dasar ya, basis. Itu dari kalau di KBBI dasar ya. Kalau misalnya basis Prabowo, apa maksudnya? Basis Anies Baswedan, basis Leng, kelompok ya, kelompok kumpulan ya, kumpulan anak-anak Leng, maka dia namanya basis Leng, basis. Jadi bisa, maka basis bisa kalau ini ya basic lain ya, basic dasar ya. Tapi basis juga ya, basis dasarnya ada juga ya. Tapi dalam hal ini dia sebagai ada artikelnya pangkalan. Ya. Pangkalan kan berarti orang-orang kumpul ya, pangkalan ojek, pangkalan udara ya, kumpulan pesawat udara. Jadi basis itu ya kumpulan data ya, kumpulan data. Jadi kalau diartikan basis adalah basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga dengan mudah membantu pengelolaan. Nah, itu lebih lengkapnya ya. Jadi ada data terkumpul, satu saat bisa dipanggil ya, digunakan untuk kepentingan organisasi atau registrasi ya. Tadi ada hardware, ada software, komponennya ya. Kalau kita mau membuat basis data, folder ya, kalau di itu kan mungkin kalau mau sekarang server ya, server sebenarnya sama itu dikumpul, berarti harus ada komputernya, harus ada hardware, softwarenya gitu ya. Biasanya sih gitu ya, software. Tadi ada DBS itu database management system kan, jadi aplikasinya. Kalau tidak ada aplikasinya, tidak akan bisa nanti jadi basis data. Bisa dikumpulkan saja, misalnya ini Pak, dokumen itu sebenarnya basis data, kumpulan data nanti satu-satu bisa diambil, tapi ambil secara manual kan. Tapi kalau sudah pakai DBSM management system ya nanti jadinya kayak otomasi gini. Kalau mau cari, karena otomasi itu dia cuma dua perintahnya nanti, perlu query ya, SQL nanti. Kalau doc kan Word kan dokumen ya, doc. Excel ya, PowerPoint PPT, extension format terakhirnya. Tapi kalau dia untuk basis data, untuk otomasi ini dia namanya SQL, query ya. Query ini bisa permintaan dan pertanyaan. Jadi komputer berjalan, kalau dia minta kartu, langsung dia cari ya. Pendidikan Islam, begitu dia enter, minta. Query itu ya, permintaan dan ya, perintah. Oke, baik ya, sudah. Terus apa nih? Udah ya. Bimbingan Bapak ya. Udah apa pengertian apa yang dimaksud dengan sistem temu kembali informasi? Sistem temu kembali informasi merupakan sistem simpan temu kembali merupakan penelusuran yang merupakan informasi interaksi antara pemakai dan sistem. Masa boleh ya? Ya masa itu temu kembali informasi. Sistem simpan temu kembali informasi merupakan sistem yang digunakan. Baca dulu jawabannya. Baca dulu sampai habis baru paham. Sistem temu kembali adalah sistem simpan temu kembali informasi merupakan penelusuran yang merupakan interaksi antara pemakai dan sistem dan pernyataan kebutuhan pengguna sebagai istilah tertentu. Ini menurut Hollington 1977. Jadi sistem simpan temu kembali informasi ini merupakan
sistem yang digunakan untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan sesuai dengan aturan ataupun istilah tertentu. Terus sudah disimpan, terus ditemukan. Sudah disimpan nih Pak. Nah, jika kita memerlukan informasi itu lagi, kita itu bisa men-searchingnya dan menemukannya kembali melalui seperti opak. Ya, alatnya opak ya. Kalau gitu kan, saya untuk kembali ke informasi sebenarnya opak, mau manual maupun yang online ya. Online pun nanti ada dua, ada yang sudah basis website, ada yang satunya lokal, ada yang satunya lokal. Jadi yang kita buat ini nanti lokal dulu, dibuat nanti kan lokal host ya, lokal host nanti garis miring perpustakaan apa gitu kan. Nanti kalau sudah website, lokal hostnya dirubah menjadi HTTP ya, www slim berada di mata Aceh di sana. Jadi cara mengembali informasi itu untuk menemukan kembali informasi itu apa kalau di perpustakaan? Buku-buku, Koleksi-koleksi lainnya seperti ensiklopedia, DPD, ya kan yang kaset itu. nggak mau nyebut CD. DVD, kaset kan? Oh, iya, lebih aman nyebut DVD ya. Daripada di CD kan? CD tadi itu CDR, CDRW ya. Terus apa lagi yang di jadi ya bahan pustakaan ya, pustakaan ada. Apalagi tadi jurnal, peta, kelas ya. Banyak lah pokoknya gitu. Ya kayak kembali menemukan kembali informasi yang sudah ada, yang sudah disimpan dalam database ya, pangkal data dengan cepat gitu kan. Kalau kita sudah pakai ada pangkal datanya, sebelumnya data sudah diinput kan, mencari buku, tinggal ketik nanti cari kelasnya kan, taruh di kelas berapa. Oke, berapa lama itu? Ya udah, terus wahyu jelaskan, sebutkan dan jelaskan minimal 3 sistem otomasi perpustakaan yang kita lalui. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan sistem otomasi perpustakaan yang saya ketahui. Yang pertama ada Senayan atau SLIM, adalah otomasi perpustakaan yang bersifat open source dan berbasis web aplikasi yang dikembangkan di atas platform GNU atau Linux. Yang kedua ada InListLite yang merupakan perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Indonesia sejak tahun 2011. Ketiga ada Ganesha Digital Library atau bisa disingkat dengan GDL, adalah software perpustakaan berbasis web yang bersifat open source dan free software bersyarat. Dan yang terakhir ada Atheneum Lite, adalah software perpustakaan yang bersifat open source yang merupakan aplikasi full independent. Ya, tadi ada Ganesha yang familiar dua ya, InListLite sama SLIM, karena InListLite SLIM ini kan dari Dignas, perpustakaan Dignas, oleh InListLite dari Perpusnas sekarang yang ini yang menyebarkannya yang masih secara gratis untuk open source ya. Kalau tadi Ganesha disingkatnya GDL. D-nya Ganesha Digital Library ya. Ini yang sebenarnya kalau dia otomasi kan buat sendiri program ya. Kayak kemarin kan cara informasi pustaka. Sebenarnya programnya program praktek langsung ikut langkah itu saja. Coba saya lihat. Dari awal download datanya dulu, SLIM dan XMPP, kemudian
XAMPP di extract, di install. Setelah terinstall, diklik start pada Apache dan MySQL. Setelah aktif, kemudian Itu dikontrol sama yang tadi ya. setelah aktif, file slimnya itu di ekstrak pada file sum htdocs. Tidaknya bisa ditaruh di C, bisa ditaruh di D, mungkin di C aja ada apa ya. Terus Kemudian filenya dapat di file yang slim yang diekstrak tadi di rename sesuai kebutuhan. Lalu buka halaman browser, ketik localhost garis miring php_myadmin. Setelah terbuka php_myadmin-nya, kemudian klik new pada bagian kiri, setting data ya, database. kemudian beri nama database, di create, disesuaikan namanya, kemudian database sudah terbentuk. Sudah itu, setelah database terbentuk, kemudian klik privilege, kemudian memberi akses ya. akses. Kemudian di bawahnya itu ada add user account, lalu isi username, hostname-nya tuh jadi lokal, kemudian jadi localhost, kemudian isi password. Terus setelah semuanya itu, pada bagian global privilege centang check all, kemudian baru klik go. Itu masuk, buka lagi browser, ketik di search bar itu alamatnya localhost / tadi sesuai dengan file yang di rename tadi. Nah, yang misalnya seperti localhost / perpustakaan. Setelah itu muncul nanti tampilan slimsnya, klik get started. Setelah itu klik get started, kemudian klik next, lalu pilih install slims. Terus setelah install slims nanti muncul itunya, isikan informasi database yang sesuai yang sudah dibuat di php_myadmin tadi, meliputi misalnya database hostnya, localhost, database name-nya sesuai tadi, database username, database password. Lalu klik test connection. Jika connect maka akan berwarna hijau, klik next. Selanjutnya mengisi kolom untuk user profile, isikan pada username, misalnya admin, passwordnya admin, kemudian retype password yang sudah diisi tadi admin, kemudian klik run the installation. Kalau muncul peringatan, misalnya muncul peringatan folder install in your slims is already exit, for security reason please rename or remove it from your machine. Kemudian pergi ke folder sum yang ada di C tadi, kemudian buka htdocs, terus file slims tadi, perpustakaan yang sudah dikirim tadi, kemudian pada file yang install itu diubah menjadi install underscore. Kemudian setelah selesai, klik go to, kemudian kembali lagi ke browser, terus klik go to my slims. Terus untuk masuk ke laman admin nanti silakan login terlebih dahulu melalui memasukkan alamat localhost /perpustakaan/index.php tanda tanya p sampai dengan login, kemudian isi username tadi dan password tadi. Sudah selesai. Itu kalau sampai ke posisi yang bibliografi yang tadi yang localhost, tanda tanya gitu ya, sama dengan login, terus itu sudah masuk sampai di situ, itu sudah selesai ya, bisa masuk username sama passwordnya, nanti bapak anggap selesai sampai di situ. Nanti kan selanjutnya untuk isi buku, isi ini itu sudah belajar. Yang penting sekarang bisa install sampai muncul di loginnya ya, login berhasil login sudah selesai. Jadi yang pertama bapak akan cek kosong apa tidak itu dulu ya. Lalu nanti silakan, karena ini ujian ya, silakan nanti install. Berarti kalau sudah duluan mungkin bisa tinggal santai kan, tinggal temannya kan. Itu kalau dia paling ya agak lama install SAPP-nya ya, SAPP-nya agak lama.
begitu SNMP sudah itu yang lainnya kalau sudah tahu tinggal ini saja ya apa next terus apa mudah ya. Tapi mungkin kalau langkahnya nanti ada yang salah itu yang kadang-kadang kita atau salah misalnya merenam namanya perpustakaan P-nya besar misalnya nanti tidak nyambung deh atau ada yang kayak apa ya ada misalnya ekstra apa tidak connect ya itu biasa kadang-kadang ekstraknya mungkin filenya salah foldernya kayaknya yang bapak masukkan itu di satu folder yang satu itu malah sudah examnya ada kan jadi kalau itu dibawa semua maka dia tidak akan nyari yang apa karena dia masih bentuk folder kan? Nanti kita cek dulu. Oke itu ya coba silakan dibuka semua laptopnya terus siap-siap kabelnya ya kalau habis baterainya kita ini ya. Ya, oke kita langsung ke praktek ya. Amita ya. Coba lihat C. Bapak ngecek kosong atau tidak. C, buka C. Klik. Ada sampai beda. Itu buka sampai itu. Ya, delete itu ya. Delete dulu ya. Back. Del bisa nggak di del? Tapi sampai PD itunya sudah hilang belum di programnya? Ya, coba delete dulu. Kalau delete tidak bisa, programnya yang itu. Bisa ya? Kosong ya? Oke, kosong. Ini punya Reza ya? Iya Pak. Mana C? Kosong. D? Ini C. Sen. C sampai P nya ada. Buka. Delete itu, delete. Delete dulu. Udah bisa dihapus? Bisa ya. D-nya kosong juga. Saya lihat D. Kalau D ada, dia ini tadi yang Amita tadi D-nya ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Hapus dulu ya. Kalau ada hapus nanti dia semua yang sampai P biasanya di Sudah Pak. udah kosong ya dua. Ini punya Rizka Pak. Rizka. Mana C? Ini C. Iya. Ada sampai P-nya? Ini. Sebentar itu nanti hitung install ya. Oke, enggak ada berarti ya? Ada. Sudah. Oke, ini punya Helda. Helda mana? C? Tidak ada. Tidak ada ya. D-nya juga? Tidak ada ya. Oke, ini C mana? Ini. Ini punya siapa? Wahyu. Wahyu C. Ini. Mana C? Ini Pak. Oh, dia pakai ya? Dari atas. Sudah Pak. Itu atasnya. Ini C. Iya. Oh, C kosong ya. Oke. Ini punya Ayu Pak. siapa? Ayu Pak. Ayu. Mana Ayu? C. Ini C. Tidak ada ya. D. Oke. Berarti sudah kosong ya. Silakan di ini apa? Langkahnya di itu ya. Kalau ada yang macet nanti mungkin ini ya. Baru mundur dulu ya. Cari. Silakan mulai dari install exam dan yang lainnya. Kalau ini kan karena ujian ya, jadi coba ini apa sendiri ya. Silakan. Yang pertama install exam dulu ya. Semuanya silakan install exam di C ya. Di C saja ya. Berarti berjalan ya examnya ya. Ini sampai berjalan itu sudah hampir separuh ya. Nih C ya. Oke. Terus udah Inggris saja udah. Mau bahasa apa? Spanyol. ini berjalan ya. Nah, oke, ini berapa persen? Udah siap semua ya tuh. Udah examnya. Jadi kita kalau exam dulu sudah selesai, baru langkah berikutnya. Berapa orang yang sudah? Risa sudah ya? Oke, silakan tahap berikutnya ya. LB. Start. Atasnya? Bisa. Terus? Terus. Sampai habis dulu. Masih belum bisa? Kalau belum bisa coba dokumen.
Apa? Ini yang dari Dari Bapak. Dokumen ke data C lagi. Coba. Sam bawah ke bawah. Startnya ya. Sampai P start. Mana? Start sampai P ada nggak situ? Ini. Apa coba? Coba dari situ ya. Aktif nggak ada? Enter nggak? Udah nggak apa-apa. Satunya start apa itu MySQL datanya? Atas lagi ada start lagi Apache text udah nggak itu ya yang warna-warna ini Pak. itu start bukan? Ya, Start dah, coba. Tapi jangan jangan ditutup, di minimize saja. Minimize tuh ini. Satunya lagi yang MySQL startnya ada nggak? MySQL start. Minimize lagi. Coba ya. Nah, coba lokal browsernya buka, bisa nggak? Aktif nggak? Belum diekstrak itu Pak. Nggak dulu, aktifkan itu dulu. Oh, lokalnya. Iya, ngaktifkan localhost. Localhost bisa ada. Localhost. Garis miring apa? PHP admin ya. Coba localhost aja enter. Ada. Localhost PHP admin bisa nggak? Nggak usah dikonekkan dulu. Bisa? Bentar. Ini tidak bisa start. Yang ini startnya bisa nggak? Bisa ya, berarti persoalannya itu ntar dulu. Jadi mungkin tapi ini bisa start ya. Yang satu bisa start, yang satu tidak bisa start ya. Oke. Sebelum itu startnya berhasil, belum bisa maju kita. Coba lihat sampai P-nya tadi. Ya. Start. Masih nggak bisa ya? Yang di Apache-nya ya? Iya, Apache-nya itu Pak. Dari kemarin nyoba gini terus. Ya, coba. Yang ini bisa ya? Ini sudah. Ini bisa 2? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Bentar. Coba kita yang ini ya, kita perbaiki dulu. Sudah start. Coba masuk di PHP admin-nya dulu. Tulis apa di situ? Localhost. Internet di aja ya. Localhost. Garis miring. Apa? Coba localhost dulu, enter, bisa nggak? Nah, langsung ya. Kalau diaktifkan tinggal nanti PHP admin klik itu kan. Mana? Ini atas. Ya, di situ nanti kita buat datanya ya. Nah, nanti berarti ekstrak dulu, itu sudah siap. Yang ini localhost saja. Localhost, enter. Localhost saja. Localhost, ya udah oke ya. Udah siap ya. Oke. Biasanya ada laptop yang maunya di shutdown dulu gitu ya. Coba shutdown dulu ya. Kalau masih belum bisa, berarti uninstall sekali lagi. Kalau belum bisa, nanti kita ganti saja sampai P-nya. Shutdown dulu ya. Shutdown. Sudah selesai. Nah, tinggal buka localhost-nya. Bisa nggak yang sebelah ini ya? Di browser. Nah, di atas. Oh, aktifkan dulu ya. Aktifkan dulu sampai P-nya. Coba mati, kemudian hidupkan lagi kalau dia
connect apa? Belum connect lagi, berarti uninstall ya. Nah ya, sudah aktifkan lagi. Berarti 2 orang yang sudah. Nah yang sudah langsung ya, langsung ikut langkah berikutnya. Silakan. Karena ini ujian kan? Ujian berarti ekstrak ke C, terus htdoc ya. Silakan. Uninstall. Program. Nah, ini program. Uninstall, lihat yang sampai P ada berapa tuh? 1. Nah, coba yang itu out kan dulu. Ada yang versi berapa? 8. 8. Nah, itu kan itu 7 ya? Ya apa-apa, coba pakai yang itu. Itu sudah klik belum? Sudah Pak, lagi loading. Loading ya. Kemarin install dari situ, uninstall ya? Nggak dari sana ya? Yang tadi ya? Sama aja sebenarnya. Itu sambil ngecek aja kan? Coba. Oke. Ini sudah connect, yang itu deh. Sampai P-nya mana? Nah, terus PHP admin tuh. Tuh. Iya. Tapi ekstrak dulu ya. Ekstrak file dulu ya. Ekstrak yang slimnya. Silakan. Bisa juga? Bisa ya. Low ya. Low tadi itu harusnya. Gak apa-apa. Minimize ya, Pak. Ulang lagi coba. Aktif tadi. Stop. Stop. Start. Muncul ya low tadi. Ya, yang penting sudah muncul ya. Coba lihat localhost-nya. Nih, ekstrak ya. Masuk, kenapa udah mati? Ekstrak mana tadi? C mana C? Klik. Nah, itu ada eksamnya kan? Buka htdoc ya. htdoc. Nah, di sini nyampannya. Kemarin ada slim 9 yang di sini. Ya sudah dihapus karena sudah di-delete kan? Nyarinya di mana? Enggak. Tadi downloadnya di mana? Dari download. Nah, ekstrak itu. Itu ya. Ekstrak, Pak. Ekstrak yang slim 9-nya ke C. coba buka dulu, buka slimnya, buka. Buka slimnya ya. Ini. Ya. Nah, buka lagi itu slimnya lagi. 9. Buka lagi yang itu ya. Klik. Ekstrak. Nah, baru ekstrak ke C. ya, coba. Ekstrak. C. Buka SAM ya. Oke, htdoc ya. Htdoc-nya di atasnya. Up. Ya, klik di situ. Itu tanda itu. mana, Pak? Tempelkan htdoc-nya ke sini, ngekstraknya. Ya. Up. Nah, ekstrak Pak. Oke. Nah, berhasil ya. Tinggal coba. Ini sudah ekstrak belum? Sudah slimnya. Mana? Mana lihat slimnya? Di mana ngekstraknya? Di C. Mana lihat black? Mana sampai P? Bukan, sampai P yang diinstal tadi mana? Lihat C. C. Buat folder. Buka foldernya. Yang ini Pak. Nah, C. Ya ini C. C-nya mana? Klik C. Sudah. C. Ini. Mana samnya? Ini exam. Nah, ini sampai P-nya ini nih, pakai yang ini. Di situ nanti ya. Nah, lihat htdoc. Nah, di situ nanti ngekstrak slimnya ya. Coba ulang lagi. Ulang lagi mana tadi yang 9? Ya? Ini Pak. Slim 9. Ulang lagi aja. Yang ini slim 9 ini. Cuman dari Bapak mana yang itu? Ini. Nah, buka. Tutup ya. Terus buka lihat slimnya dulu, buka dulu. Ya. Nah, ya sudah, back sekali. Backnya ini. Ya, atas tuh ada bawah. Ya. Nah, ekstrak lah. Ekstrak ke C. Buka C-nya. Sampai P mana? Ini Pak.
htdoc mana? Tuh htdoc ya. Ini. Ya, klik situ. Nah, udah ekstrak lah. Oke. Oke, ini berjalan ya. 2. Tahap 2. Ini sudah ekstrak sudah? Sudah, Pak. Mana lihat? Bukan, ekstraknya di C. C mana folder? Folder mana? C sampai P buka. Bukan ke situ ya? Buka sampai P-nya. Buka. Buka. Mana? htdoc mana? Tuh. Besarkan aja dulu. htdoc mana? Atas. Atau lagi? htdoc mana? htdoc buka. Belum ada ya? Nah, coba ulang lagi. Mana tadi? Programnya mana? Mana programnya? Bukan. Yang folder yang itu, yang mau diekstrak mana? C. Back lagi. Ah, tuh bawah tuh, Slim 9 tuh ya? Oh, Slim 9-nya mana? Ah, buka. Klik. Terus buka Slim 9. Nah, buka Slim 9 tuh. Ah, ekstrak lah. Buka dulu. Tuh buka. Nah, ekstrak tuh. Ekstrak. Jangan atas. Ekstrak tuh. Ekstrak tuh. Tuh ke C. Ya, C. Buka dulu, buka. Up. Buka dulu itunya. Klik. Nah, jadi kalau di situ dia nggak mau di sampai P. Itu kan programnya situ kan. Buka lagi. htdoc ya. Ya, oke. Nah, udah. Berarti udah ya. Ini sudah ini install lagi. Masih masak kok. Dia pesawatnya delay. Udah, Pak. Terus enggak, coba lihat ini apa? C sampai P mana? Buka. htdoc. Ah, belum ada itu. Ekstrak dulu. C, mana tadi programnya? Nah, yang Slim 9 tuh. Up, Slim bawah. Ya, buka. Ya. Buka. Langkah 2 ya. Buka lagi. Ya, terus. Klik, buka lagi Slimnya. Ya sudah oke tuh. Berarti ekstrak dari situ ya. Back dulu, back sekali. Back lagi, back sekali. Nah, itu backnya yang tanda ujung itu. Nah, yang itu. Ini. Nah, ekstrak tuh. Itu Slim yang dari Bapak bukan? Tak tuh C. Buka. htdoc. Sampai dulu. Sampai P ya. Terus htdoc. Nah di situ lah, oke situ. Oke, Pak. Ya. Nah udah, kerjakan selanjutnya ya. Bisa? Tidak bisa juga ya. Atas coba sekali lagi. Dia nolak ya. Tidak mau, berarti mungkin coba cari apa? Ada sampai P yang lain punya nggak? Yang baru yang versi. Iya, cari yang penting versinya 5 berapa tadi? Versi 8. Iya, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Install dulu yang itu ya. Ya udah lah. Mana? Itu sudah buka ini ya. Coba ulang lagi dari awal. Dari apanya, Pak? Tutup semua. Ya, tutup. Enggak, bukanya aja. Ini kan sudah tutup lagi. Tutup. Nah, localhost, dari localhost. Coba localhost. Enggak, dari sini. Langsung. Localhost. Di sini. Iya. Klik. Enggak, localhost itu. Iya, situ. Localhost perpustakaan di sini. Di sini. Iya. Localhost. Di anu aja, di delete ya. Wilayah. Localhost garis miring perpustakaan. Apa tadi? Perpustakaan.
Udah, enter. Enter. Nah, terus apa? Sama dengan di situ. Apa tadi yang di sana? Iya. Lagi di sininya. Apa tadi? Tadi kalimatnya apa? Kalau mau masuk ke bibliografi ya. Ditanda kalimat apa? Di ujungnya aja. Nah, apa tadi? Indeks. Ya, indeks. Coba. Masih ingat kan? Indeks, garis miring, tanda tanya apa tadi? Tadi apa? Indeks titik dulu PHP. Coba. Terus tanda tanya ya? Iya. Sama dengan login ya? Itu sudah ada tuh, sama dengan login. Ini Pak. Ya, bawah aja. Bawah. Yang lengkap. Ya. Itu sudah jadi. Tadi yang belum masuk ke passwordnya, oh ini out dulu berarti dari sini. Log out dulu coba, log out. Log out. Nah, baru nah ya masuk dari situ. Apa passwordnya? Admin dulu. Admin juga. Ya sudah. Coba klik. Kalau itu berhasil sudah. Ya sudah. Berhasil ya. Siapa nih? Elda ya? Iya Pak. Ini tadi. Library, Pak. Ya, library. Library bawahnya. Library juga, Pak. Library apa admin tadi? Ya nanti coba aja. Kalau enggak tuh admin. Admin di atasnya biasanya. Back lagi, back. Enggak sama itu passwordnya. Berarti admin ya di atasnya ya. Ada admin tadi? Admin Masih apa, enggak Pak? bisa juga. Admin ya, Pak. Library bawahnya admin coba. Pakai laptopnya kan lah. Enggak bisa juga. Nggak bisa diklik lagi, Pak. Refresh. Astagfirullahaladzim. Aku dapat. Kalau sudah nanti library lagi. Tutup lagi, ulang lagi aja. Tutup ininya, ulang bukanya aja. Tadi paham, tapi masalah terus. Ya enggak, jangan ulang dari situ. Terus? Yang ulang biar dia bisa tutup dulu, buka browser perpustakaan gitu nah kan. Pasti dia mau. Jangan ekstrak lagi, udah usah. Buka browser aja. Ini, Pak, ini paling. Ini tinggal kemana? Sampai di mana? Nah, Pak. Ya sudah. Ada contreng, ada all itu ya. Ikuti langkahnya. Oke, itu sudah berhasil tuh. Buka browser. Cocok itu juga tadi. Mau di save, mau kayak gitu juga tadi. Pak, dia kayak tidak ini betul tulisan semua. Terus juga. Nggak balik kita sampai sore ya. Nggak selesai, nggak balik sampai malam kita. Ini keluar ya Pak. Hah? Kalau hostnya masuk. Itu salah perpustakaan. Ya, tadi perpustakaan apa tadi? Perpustakaan apa? File htdocs itu. Di htdoc-nya apa nama filenya? P-nya besar enggak? Atau library apa tadi? Iya, masih perpusnas juga. Perpustakaan. Ya itu tuh perpusnas, bukan perpustakaan. Ini siapa? Wahyu. Bisa nggak? Nah, sudah. Berhasil ya? Sampai. Ini mulai lagi. Masih? Siska ya? Rizka. Oke, Rizka berhasil ya? Ya, Pak. Udah. Selamat. Tinggal yang lainnya. Berapa orang lagi? 3 orang lagi ya? Ini 1 ya. Siapa nih? Amita. Siapa? Ayo Pak. Ayo ya. Siapa namanya? Raisa ya? Raisa sudah berhasil ya? Sudah, Pak. Dari itu sudah ke menu pengolahan ya? Sudah. Nah, sudah selesai berarti ya? Oke, Raisa sudah. Tinggal 2 orang lagi ya? Oke. Ini punya siapa? Punya Ayu Pak. Ayo sudah ya? Ini sudah yang ini, yang pengolahan ya? Login. Oke, sudah oke. Ayo 15. Tinggal 1 orang lagi siapa? Ayo coba. Ya coba. Oke. Yang Amita ya, Amita. Oke, udah berhasil itu yang pengolahan kan? Oke, sudah ya. Berarti sudah semua 6-6-nya. Oke, terima kasih. Ya. Oke.